balik lagi di YouTube channelku, Vivi. Hari ini aku bakalan buka segmen baru. Segmen ini bakalan aku khususkan untuk teman-teman remajaku. Sebab belakangan ini aku menaruh perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan. Maka dari itu, aku memiliki banyak teman-teman remaja yang usianya belum genap puluhan tahun. Itu artinya belum genap 20 tahun. Jadi mereka masih remaja. Mereka masih terhitung usia-usia labil, mereka masih terhitung ke dalam usia-usia di mana sedang menemukan pencarian jati diri. Untuk itu, aku merasa memiliki tanggung jawab yang lebih untuk membantu mereka, untuk menuntun mereka, untuk membukakan jalan kepada mereka, bercara pandang yang lebih baik lagi dalam melihat suatu fenomena yang tentunya adil dan setara. Segmen ini akan bertajuk Remaja Tahu Semua. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membuka episode pertama dengan pemberitaan yang belum lama ini viral. Pemberitaan yang menyangkut salah satu penyanyi perempuan di Indonesia, yang pada akhirnya pemberitaan ini menjadi viral dan ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Teman-teman sebelumnya tentu tahu kan pemberitaan yang menyangkut salah seorang penyanyi perempuan Indonesia yang berinisial GA terkait video 19 detik yang sangat ramai dan sangat viral sekali di berbagai platform, di berbagai berita-berita konvensional, di berbagai berita-berita online dan lain sebagainya. Teman-teman pasti akan menemukan pemberitaan ini. Akibat dari pemberitaan yang viral dan akibat daripada pemberitaan yang diberitakan secara negatif yang pada akhirnya menarik respon yang sangat besar dari para pengguna media sosial untuk memberikan komentar, untuk paling tidak menanggapi daripada pemberitaan tersebut. Apabila teman-teman perhatikan lebih baik lagi, apabila teman-teman perhatikan lebih detail lagi, komentar-komentar tersebut selalu bernada negatif, selalu bernada miring, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih yang terjadi daripada pemberitaan yang viral ini? Mari kita urai kronologinya, sehingga teman-teman menemukan sudut pandang baru dalam melihat hal ini. Nah, sebetulnya sekitar beberapa bulan yang lalu sempat viral sekali sebuah video 19 detik yang menampilkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Video tersebut menyorot salah satu artis, salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang berinisial GA. Setelah viral di media sosial, banyak sekali netizen atau pengguna media sosial, pengguna internet yang menduga bahwa itu adalah pemeran utama perempuan dalam video tersebut adalah seseorang berinisial GA. Seiring berjalannya waktu, video tersebut akhirnya dibawa ke ranah hukum. Pada awalnya, seseorang berinisial GA ini menyangkal atau tidak membenarkan bahwa pemeran utama perempuan di dalam video tersebut adalah dirinya. Namun pada akhirnya, waktu demikian berjalan dan pemeriksaan dilakukan secara berkala, sampailah pada suatu hari perempuan yang berinisial GA ini mengaku bahwa pemeran utama perempuan di dalam video tersebut adalah dirinya. Begitupun dengan pemeran utama laki-laki. Pemeran utama laki-laki mengaku bahwa di dalam video tersebut adalah dirinya. Ketika GA dan MYB ini mengaku bahwa pemeran utama laki-laki dan perempuan di dalam video tersebut adalah mereka, status hukum yang tadinya berstatus sebagai saksi akhirnya naik menjadi tersangka. Yang menjadi viral adalah ketika aparat penegak hukum membeberkan hasil pemeriksaan terhadap GA dan MYB ini. Terjadilah hal yang paling kita tidak inginkan, yaitu penghakiman yang secara berlebihan di media sosial pribadi GA dan MYB dari masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, begitu banyak sekali komentar negatif dan komentar jahat yang begitu keji dan menyudutkan yang dilontarkan secara cuma-cuma terhadap pemeran utama di dalam video tersebut. Sebetulnya yang ingin disampaikan dalam video ini adalah di luar daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh GA dan MYB ini, mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak sedang berbicara benar dan salah. Ada beberapa hal yang menjadi perhatianku. Yang pertama adalah amat disayangkan ketika aparat penegak hukum memilih untuk membeberkan hasil pemeriksaan kepada media. Itu yang pertama. Yang kedua adalah media dan teman-teman jurnalis juga tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap GA, yang pada akhirnya pemberitaan di media sosial tidak manusiawi. Mungkin salah satu yang melatar belakangi jurnalis melakukan hal itu adalah strategi marketing mereka dalam memberitakan suatu hal. Namun pada akhirnya pemberitaan yang muncul menjadi pemberitaan-pemberitaan yang tidak manusiawi terhadap GA.
Yang ketiga adalah ketika ada media mainstream, media konvensional, media yang dengan sedemikian belak-belakan, dengan sedemikian terbuka menyebut dan menuliskan nama GA, namun tetap memberikan inisial kepada pemeran utama laki-laki. Semestinya apabila ini dilihat dari sudut pandang keadilan, akan menjadi lebih adil apabila ketika nama keduanya diberikan inisial saja. Selanjutnya, aku juga sangat menyayangkan ketika aparat penegak hukum justru tidak berfokus kepada pencarian pelaku sebenarnya. Pelaku sebenarnya adalah mereka yang menyebarkan video tersebut. Sebab dalam kasus ini, pelaku yang sebenarnya adalah mereka yang menyebarkan. Justru aku melihatnya bahwa GA ini adalah korban yang mana videonya disebarkan seenaknya tanpa seizin dirinya, yang pada akhirnya tersebar, dia tidak berkenan, videonya tersebar begitu saja. Aku menaruh kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang tidak berfokus kepada pencarian pelaku sebenarnya, yaitu penyebar video tersebut. Dan yang paling penting adalah justru di dalam pemberitaan ini khususnya, kita selaku netizen, kita selaku pengguna media sosial, kita selaku pengguna internet harus lebih bijaksana di dalam menggunakan media sosial tersebut. Sebab kita harus selalu mendorong masyarakat sipil untuk terus berperan aktif dengan menciptakan ruang cyber yang aman dan nyaman, juga bebas kekerasan, dengan tidak menyebarkan konten intim tanpa izin. Dan sebaiknya yang kita lakukan juga adalah melawan narasi-narasi yang menyudutkan dan menyalahkan korban. Sebab dalam hal ini GA justru adalah sebagai korban yang videonya disebarkan seenaknya oleh pelaku sebenarnya, di luar daripada kesalahan apa yang dia lakukan ya. Mungkin itu episode pertama yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman remajaku. Semoga dengan adanya video ini teman-teman remajaku menjadi lebih selektif lagi dalam melihat suatu fenomena, menjadi lebih detail dalam melihat suatu pemberitaan, juga menjadi lebih baik lagi dalam menggunakan media sosial dengan melawan narasi-narasi menyudutkan terhadap korban, melawan narasi-narasi menyalahkan korban dan lain sebagainya. Juga kita tidak ikut serta di dalam memberikan komentar-komentar jahat, komentar-komentar negatif, komentar-komentar kejam dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tulis aja di kolom komentar apa yang pengen kalian bahas di dalam video. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan dapat mempertemukan kita lagi. Bye-bye.